Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Rehan Hafiz Priantoro selaku pelajar daerah istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Dewan Juri, tim oposisi serta hadirin sekalian. Dalam era teknologi yang terus berkembang ini, kita tidak hanya dituntut untuk terus beradaptasi, tapi juga berinovasi. Hari ini sebagai pihak pemerintah, kami percaya bahwa sudah saatnya bantuan kemanusiaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia. Oleh karena itu, kami mendukung penuh mosi hari ini. Sebagai masyarakat internasional, Dewan ini akan melakukan transisi pengalokasian bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia dengan humanoid robot. Sebelumnya mari kita luruskan konteks perdebatan pada hari ini. Yang kami maksud dengan bantuan kemanusiaan ialah segala bentuk bantuan baik medis, edukatif, logistik maupun keamanan yang diberikan kepada wilayah daerah bencana konflik ataupun krisis. Transisi yang kami maksud di sini bukan berarti menghapus total tenaga manusia, melainkan memindahkan peran-peran mereka yang berisiko tinggi atau berbasis data ke humanoid robot, yaitu robot dengan fungsi menyerupai manusia yang mampu menjalankan tugas melalui sistem machine learning. Kami akan buktikan bahwa transisi ini lebih efektif, lebih aman, dan juga secara panjang lebih berkelanjutan dalam konteks bantuan global manusia. Kami membayangkan bahwa adanya fase transisi bertahap selama 5 hingga 10 tahun ke depan, di mana robot digunakan secara penuh dalam zona berbahaya dan kondisi ekstrim seperti oleh perang, daerah rawan virus, atau bencana alam skala besar. Sementara tenaga manusia akan difokuskan pada koordinasi dan juga pengambilan keputusan di lapangan. Kami juga membayangkan kerjasama multilateral, yaitu negara-negara maju akan menyumbangkan teknologi ini sebagai bentuk solidaritas internasional. Yang terhormat, bantuan kemanusiaan memerlukan respon cepat tanpa kelelahan dan juga risiko tinggi. Namun manusia memiliki keterbatasan, kelelahan fisik, trauma psikologis, dan risiko salah ambil keputusan karena tekanan. Contoh konkretnya, dalam misi penyelamatan Gempa di Turki pada 2023, banyak tenaga medis yang tumbang karena kelelahan dan juga suhu ekstrim. Bayangkan dan terhormat bahwa tugas-tugas seperti ini dilakukan humanoid robot, tugas jauh lebih cepat, stabil, dan juga tanpa resiko burnout. Yang kedua ialah keamanan dan juga perlindungan nyawa. Misi kemanusiaan seringkali berlangsung di wilayah berbahaya, zona perang, wabah penyakit, atau daerah terisolasi. Mengirim manusia ke situ bukan hanya mahal dan cepat, tapi juga mempertaruhkan nyawa. Dengan humanoid robot, resiko itu bisa diturunkan dengan drastis. Dalam konflik di Gaza, banyak relawan medis banyak relawan medis yang gugur karena serangan dadakan. Bila humanoid robot yang ditempatkan di garis depan tersebut, nyawa manusia tentunya dapat diselamatkan dan bantuan tetap tersampaikan. Yang ketiga ialah peningkatan akses dan jangkauan bantuan. Humanoid robot dapat diprogram untuk memahami banyak bahasa, membaca ekspresi emosi lewat data visual, serta menyesuaikan gaya komunikasi. Intinya ini sangat membantu di daerah terpencil atau di tenaga ahli lokal sangat terbatas. Contohnya di wilayah pedalaman Amerika atau Himalaya sangat sulit mengirimkan guru atau dokter, tapi humanoid robot dapat dikirimkan melalui drone dan beroperasi secara terampil dan memberikan materi secara edukatif serta medis yang memadai. Kami yakin pihak oposisi akan bicara soal kehangatan manusia dan empati atau kehilangan lapangan kerja. Tapi mari kita jujur dan cermat. Dalam zona perang, korban tidak butuh pelukan, tapi mereka butuh tindakan awal untuk menyelamatkan nyawa mereka. Humanoid robot memperluas kemampuan kita dan juga menjangkau kemampuan manusia dengan lebih efektif. Jadi kenapa kita harus terus mempertaruhkan nyawa manusia mengandalkan tenaga yang salah dalam situasi ekstrim yang bisa ditangani oleh teknologi? Dengan transisi ini, kita bukan sedang menghapus kemanusiaan, tapi justru menyelamatkan manusia tersebut. Dan karena itu, kami bangga berdiri di pihak pro
pada pagi hari ini. Terima kasih.